المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. ويا أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظروا أنصتوا واسمعوا واعتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri khususnya dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa muhasabah, mengintrospeksi diri dan memperbaiki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara untuk senantiasa intizamul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati dan menjauhi yang dilarangnya dengan sekuat tenaga. Karena dengan nilai iman dan takwa di dalam hati kita, maka semua perintah Allah dan Rasulnya akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada keluh kesah. Semasa dengan itu, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula marilah kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat bimbingan dan arahan beliaulah kita mengenal agama Islam ini dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diaku menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya mulai dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mukadimah tadi sudah saya bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian dan umat-umatmu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita manakala kita luput dari kesalahan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini adalah hari bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang seluruh dunia memperingati kelahirannya. Bukan tidak hanya sekedar memperingati, karena kita butuh teladan yang benar-benar teladan. Bahkan di dalam Al-Quran pun diterangkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di akhir zaman ini kita mencari uswah yang benar-benar uswah kita kesulitan. Pasti ada kurangnya. Tapi bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang sempurna, yang kamil. Kalau seandainya kita seorang pedagang, baginda adalah seorang pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya. Kalau kita seorang guru, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang mendidik sahabat-sahabatnya dengan teladan dan penuh dengan dedikasi yang luar biasa. Kalau kita seorang bapak, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mengapa kita perlu membaca sejarah sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu luar biasa. Semenjak kita belum lahir sampai kita meninggal nanti di akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut bahwasanya ketika meninggal itu adalah ditanya ummati, umatnya yang ditanya. Dan yang menjadi pertanyaan kita ini termasuk umatnya atau tidak? Yang repot kalau kita di akhir zaman yang mengaku menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah mengikuti sunah-sunahnya. Itu yang repot. Kita sering mengaku menjadi umatnya, tapi Nabi tidak kenal dengan kita karena kita tidak pernah menyebut bahkan mengikuti sunah-sunahnya. Untuk itu ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari sahabat Anas berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilayhi, sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, bahkan semua manusia yang ada di lingkungan kita. Kenapa? Kita kalau butuh teladan, kalau ingin menjadi teladan, maka teladan yang patut kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gara-gara cintanya kepada keluarga kita, seringkali sunah-sunah baginda Nabi Muhammad kita lalaikan. Karena cintanya kita pada pekerjaan kita, pada sesama manusia, bahkan sering kemudian kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, salatul man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu memperoleh kenikmatan iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa'ahu. Yang pertama adalah ayyakuna Allah, mencintai Allah lebih dari yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi, dan mencintai Rasulnya lebih dari yang lainnya. Dan yang ketiga, lebih memilih cinta Allah dan Rasulnya dibanding selain dari keduanya itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
pentingnya nilai iman di dalam diri kita itu dalam rangka untuk semua aktivitas yang disebut intisarul awamir wa tinabun nawahi itu adalah agar kita senantiasa ikhlas mardatillah, menjalankan, mencari ridho Allah dalam menjalankan semua aktivitas perintah-perintah dan menjauhi larangannya, itu adalah dalam rangka itu. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah. Kemudian agar kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana caranya agar kita disayang dan diaku menjadi umatnya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Semua sunnah yang dilakukan baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik itu ucapannya, tidak tanggungnya, semua ketetapannya, itu kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama ini kita kadang-kadang menjalankan sholat 5 waktu saja, yang ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW hendak diambil nyawanya, yang dipesankan, yang diwasiatkan adalah as-sholah. Tapi kita yang diwasiati seringkali kadang-kadang sholat kita lalaikan, terutama sholat 5 waktu yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin hidupnya tenang, ingin mendapat ketenangan hidup di dunia sampai akhirat, tapi sholat seringkali kita tinggalkan. Bagaimana mungkin kita akan menemukan hal itu? Ma'asyiral hadirin rahimahumullah. Maka dari itu baru satu contoh ittiba, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar kita dicintai oleh Rasulullah atau bisa mencintai Rasulullah SAW adalah aktsara min dzikrihi, memperbanyak menyebutnya. Seorang sahabat suatu ketika bertanya, kemudian sahabat itu diajarkan bagaimana cara bersolawat. Sahabat itu diajari baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, setidak-tidaknya sehari kita harus membaca sholawat 100 kali. Karena selain ada fadilah di dunia, sampai akhirat pun kita akan mendapat syafaat bagi Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW dan dicintai Rasulullah SAW, untuk kita menjadi umatnya adalah menjaga warisannya. Dijelaskan taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara kepada umat-umatku, kalau dia umat itu berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat meskipun dalam kondisi yang hiruk-pikuk dunia yang selalu mengacaukan. Yang pertama adalah kitabullahi wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita ditinggalkan 2 mukjizat atau suatu kitab yang luar biasa, yaitu kitabullah Al-Quran. Selama ini sudah berapa juz kita baca? Dalam sehari sudah khatam berapa kali? Yang belum bisa, adakah kesempatan untuk belajar membacanya? Sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman buat diri kita semua. Kemudian hadis Rasulullah SAW, baik yang diucapkannya, yang dilakukannya maupun yang ditetapkannya, marilah kita amalkan sekuat diri kita dengan harapan, dengan mencari ridho Allah, dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang diaku menjadi umatnya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتفضل وبارك بجمالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ربك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.